Setelah 10 tahun mengangkut batu bata, ayahku tiba-tiba datang mengemudikan mobil Bentley untuk mengantarmu pulang. Dia bahkan berkata mulai sekarang kamu adalah keturunan asli. Rumah yang ditinggali juga berubah dari rumah tua dan bobrok menjadi villa tepi laut. Bahkan gadis tercantik di sekolah yang dipuja banyak orang tiba-tiba menjadi adikmu. Saat itu di depan gerbang Universitas Haicheng, kamu dengan tenang melihat ke arah wanita itu. Yang Yi, mari kita akhiri hubungan ini. Li Wei dan aku. Kamu hanya bisa memilih satu. Li Wei juga membuka pintu penumpang mobil Santana bekasnya. Memberimu 1 menit untuk berpikir. Jika kamu memilihku, aku akan masuk mobil. Jika memilih Zhang Fen, maka kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Setelah beberapa saat, Yang Yi tampaknya sudah mengambil keputusan. Dia menatapmu dan menggertakkan gigi. Zhang Peng, maaf, kita tidak perlu berhubungan lagi di masa depan. Setelah berkata demikian, dia langsung duduk di kursi penumpang mobil Li Wei. Teman-teman sekelas yang menonton juga menghela nafas penuh emosional. Yang Yi benar-benar bodoh. Hanya cantik luarnya saja. Gadis tercantik di kelas tidak sesuai dengan reputasinya. Jika saya pasti memilih Li Wei meskipun wajahnya biasa saja. Tapi keluarganya kaya. Anda berapa banyak mahasiswa yang pernah melihat mengendarai mobil ke sekolah? Bip bip bip. 3 mobil Bentley perak berhenti di depan gerbang sekolah sambil membunyikan klakson. Suara klakson yang nyaring menarik perhatian semua orang. Setelah jendela mobil diturunkan, itu adalah seorang paman tampan yang berusia 40-an. Mengenakan kemeja hitam tanpa kerutan. Pria parubaya itu melihatmu dan tersenyum tipis. Anakku, cepat masuk mobil. Melihat ayah yang mengemudikan mobil mewah, kamu sedikit tertegun. Semua orang melihatmu dengan tatapan tidak percaya. Ekspresi yang tak terbayangkan. Ayah Zhang Fen ternyata mengemudikan Bentley. Xiao Fan, kenapa kamu bengong? Cepat masuk mobil dan pulang makan. Suara dalam Zhang Biaohu membuat semua orang terkejut kaget. Gerbang sekolah tiba-tiba menjadi ramai. Ayah Zhang Fen ternyata mengendarai Bentley. Hehe, lihat ekspresi Yang Yi. Saya rasa dia pasti sangat menyesal. Tapi penyesalan sudah terlambat. Mungkin dia sudah merasa ingin mati. Apakah kamu melihat Mulliner di atas mobil Peggy? Itu adalah logo spesifikasi tertinggi. Harganya sekitar lebih dari 400 juta. Mobil ini mungkin bisa membeli beberapa ribu mobil Santana bobrok milik Li Wei. Li Wei yang berdiri di depan pintu mobil wajahnya pucat. Memohon sendiri selama 1 tahun. Orang tuanya baru membeli mobil Santana bekas ini. Sekarang mobil kesayangannya malah jadi patokan harga. Yang Yi yang duduk di kursi penumpang depan tidak bisa menahan napasnya. Matanya mulai merah. Aku merasa sangat sedih hingga aku menyesalinya X. Ada dorongan untuk berlari mendekat, memohon maaf padamu. Kamu bersandar di jendela mobil dengan wajah terkejut. Kamu ngapain sih? Dari mana kamu nyewa Bentley ini? Uang sewa untuk sehari ini cukup untuk biaya hidup saya sebulan, kan? Zhang Bio tertawa dan berkata, anak nakal. Ini bukan yang disewa. Ini yang ibumu beli untukku kemarin. Kamu mundur 1 langkah dengan wajah ketakutan. Ibuku yang memberitahu untuk membelikan ini untukmu. Apakah benar di dunia ini ada hantu? Bukankah ibuku sudah meninggal selama 10 tahun? Kepalamu kena tampar. Zhang Bio menertawai sambil memarahi. Anak nakal, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Cepat naik mobil dan ikut aku pulang makan. Kita bicarakan lagi di jalan. Kamu menoleh sekilas. Diam-diam berjalan menuju kursi penumpang depan. Saat itu suara keras teman sekamar kamu, Han Liang, terdengar. Ayo, Zhang Fen, kamu terlalu menyembunyikan semuanya. Keluargamu begitu kaya. Kenapa kamu selalu memencet pasta gigi milikku ketika kamu sikat gigi? Tenang saja, Amin. Nanti aku akan menyediakan 1 mangkuk makanan untukmu. Pasti ada 1 mangkuk untukmu. Kamu menjawab dan kemudian naik ke dalam mobil. Han Liang kembali sadar. Kamu sudah pergi mengemudikan mobil. Dia tersenyum sinis kepada Li Wei. Mungkin kamu sebaiknya jangan membawa mobil rusak ini keluar lagi. Zhang Fen bisa membeli puluhan mobil ini hanya dengan 1 roda. Hahaha. Para teman sekelas di sekitar tertawa terbahak-bahak. Li Wei yang wajahnya memerah juga tidak ingin mempermalukan dirinya di sini. Dia pergi dengan cepat di bawah puluhan tatapan ejekan. Di dalam mobil, kamu melihat ayahmu dengan bingung. Pak, bukankah kamu seharusnya memberikan penjelasan? Zhang Biaohu dengan wajah penuh penyesalan berkata. Anakku, aku lebih minta maaf pada ibumu. Ayahmu sedang merasakan cinta baru. Kamu sangat terkejut. Tante siapa yang sial seperti ini? Wajah Zhang Biaohu menjadi suram. Nak nakal, kamu gatal ya? Takut terhadap 7 serigala itu sudah sembuh? Kamu tersenyum canggung dengan jantung berdebar. Ayah, itu adalah penyakit terminal. Tidak bisa disembuhkan. Zhang Biaohu mengubah ekspresinya menjadi lebih tenang. Singkat kata, mari kita langsung ke intinya. Suatu malam 3 bulan yang lalu, saya mengendarai sepeda listrik menuju rumah. Melewati pintu belakang sebuah hotel bintang 5.
Saya bertemu seorang wanita mabuk yang berteriak minta tolong. Saat itu ada dua pria yang ingin menyeretnya ke mobil. Belum selesai Sang Biaohu berbicara, kamu langsung menyampuk. Kemudian kamu melakukan aksi pahlawan yang menyelamatkan wanita. Kamu mengusir para penjahat. Wanita mabuk itu tidak sadar. Ponselnya juga kehabisan baterai. Jadi kamu membawanya pulang dengan sepeda listrik, kan? Zhang Biaohu tampak terkejut. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu menarik sudut bibirmu dan mengangkat bahu. Begitulah yang tertulis dalam novel. Zhang Biaohu memberi kamu tamparan di belakang kepala. Kamu bilang padaku untuk belajar dengan baik setiap hari. Kurangi membaca komik yang tidak berguna. Kamu mengusap kepalamu dan bertanya dengan tidak senang. Lalu bagaimana? Keesokan harinya, saya dianggap sebagai. Akhirnya dia memeriksa rekaman CCTV. Yakin bahwa semuanya seperti yang saya katakan. Dia juga membawa banyak hadiah ke rumah kita untuk berterima kasih. Selanjutnya, Zhang Biaohu menceritakan kisahnya dengan rinci. Aku membawanya ke restoran kecil kami hari itu. Dia membuat beberapa hidangan andalannya. Sekalian kami minum sedikit alkohol. Dalam perjalanan ini, kami jadi saling kenal. Begitu sampai di sini, dia tertawa puas. Pria lajang dan wanita lajang. Dalam sekejap waktu yang lama, percikan cinta saling bertubrukan. Kemarin pagi aku dan Ibu Jiang sudah mendaftar pernikahan. Mobil ini adalah hadiah pernikahan yang dia berikan padaku. Oh iya, dia juga memberikan rumah pernikahan. Itu adalah sebuah villa tepi laut. Kamu terlihat terkejut sedikit bingung. Jadi, kataku, ayah, sekarang kamu hidup dari istri ya? Zhang Biaohu berkata dengan tidak senang. Apa maksudnya hidup dari istri? Ini disebut sebagai masuk ke dalam keluarga istri. Masuk ke dalam keluarga. Paham? Paham. Masuk melalui pintu belakang, kan? Zhang Biao tiba-tiba mengernyitkan dahi. Nak, aku dan Ibu Jiang sudah mengatur semuanya. Hari ini aku akan membawamu makan siang. Juga baik agar kamu dan beberapa saudari mengenal satu sama lain. Kamu membelalak. Saudari-saudariku. Masih beberapa. Betul. 2 kakak dan 2 adik perempuan. Adikmu yang ketiga hanya lahir beberapa hari setelahmu. Sekolah di universitas yang sama denganmu. Dan semuanya mahasiswa tahun ketiga. Kamu sekaligus tegang dan menanti. Lalu nama dia apa? Jangan-jangan sekelas dengan saya. Zhang Biaohu berpikir sejenak sebelum menjawab. Sepertinya namanya Lin Qingyan. Apakah kamu mengenalnya? Tubuhmu bergetar dan wajahmu terkejut. Ratu sekolah. Lin Qingyan. Zhang Biaohu mengangguk ragu. Gadis tercantik. Saya pernah melihat fotonya. Memang sangat cantik. Itu harusnya dia. Hatimu berdebar-debar. Gadis tercantik Lin Qingyan ternyata menjadi saudariku. Tidak benar. Kamu merasa bingung dan bertanya. Ayah, kamu sudah menikah dengan Ibu Jiang. Seharusnya kamu sudah pernah bertemu dengan Lin Qingyan. Tadi kamu bilang, kamu hanya melihat foto dia. Zhang Biaohu tersenyum canggung. Hai. Bukan hanya dia yang belum pernah melihat. 2 kakak perempuan dan 1 adik perempuanmu, aku juga belum pernah bertemu. Jika aku memberitahumu, hari ini juga adalah pertama kalinya aku pergi ke rumah Bibi Jiang. Kamu percaya tidak? Dia melanjutkan. Bibi Jiang takut putrinya tidak setuju dengan pernikahan ini. Jadi tidak ada yang diberitahu. 2 kakak perempuan dan 2 adik perempuanmu juga tidak tahu. Sambil berbicara, dia memarkir mobilnya. Mengeluarkan foto-foto mereka. Ini adalah kakak perempuanmu, Lin Wanbing. 20. Saat ini dia mengelola perusahaan grup untuk Bibi Jiang. Yang ini tidak perlu aku perkenalkan. Ini adalah adik perempuanmu, Lin Qingyan. Ratu sekolah. Ini adalah adik perempuanmu yang keempat, Lin Pupu. Tahun ini berusia 18. Namun, Bibi Jiang bilang dia suka bermain game. Dia seorang yang kurang berprestasi di sekolah. Dia dikirim ke Akademi Kejuruan untuk bermain WP. Kamu melihatnya dengan mata berbinar. Belum puas melihat, Zhang Biaohu sudah mengambil kembali ponselnya. Kakak kedua bisa. Kenapa tidak menunjukkan kakak kedua padaku? 11 Zhang Biaohu menggelengkan kepala dan berkata, Ibu Jiang tidak pernah menyebutkan kakak keduamu. Dia hanya bilang bahwa orangnya di Beijing. Saya tidak tahu apa fungsinya secara spesifik. Mungkin nanti ada kesempatan untuk bertanya lagi. 61. Sudah tidak pagi lagi. Mari cepat pergi ke rumah Ibu Jiang. Mengenai hal ini kamu juga tidak terlalu peduli. Kamu melihat bangunan yang berlalu cepat di luar jendela mobil. Di dalam hati campur aduk. Kamu juga tidak pernah menyangka. Ternyata kamu menjadi anak kaya dengan cara seperti ini. Sedang dipenuhi dengan banyak pikiran. Mobil kecil itu berhasil memasuki sebuah kawasan villa mewah. Kamu berjalan di belakang Zhang Biaohu. Satu tekan, bel pintu sebuah villa berbunyi. Pintu rumah segera dibuka. Yang membuka pintu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian rumah. Dari penampilannya, terlihat sekitar 37 atau 8 tahun. Wajahnya bulat, putih dan merah merona. Sekali lihat saja sudah terlihat akan membawa keberuntungan bagi suaminya.
Setelah melihat orang aslinya, hatimu yang semula tegang pun ikut tenang. Ayah bisa menemukan wanita seperti ini itu adalah keberuntungannya. Halo, Bibi Jiang. Kamu menyapa dengan sangat sopan. Jiang Yuehong tampak sedikit bingung. Ai, anak yang baik. Kamu pasti Xiao Fan, kan? Aku sudah sering mendengar ayahmu menyebutmu. Akhirnya hari ini aku bisa bertemu denganmu. Kamu memandang kedua tanganmu yang kosong. Dan dengan putus asa menghela senyum pahit. Bibi Jiang, ayahku mengemudikan mobil terlalu cepat. Aku bilang untuk mencari tempat parkir dan membeli beberapa hadiah. Tapi dia tetap tidak mau berhenti. Zhang Biaohu melotot tajam. Nakal? Kapan kamu bilang untuk berhenti membeli hadiah? Dia kemudian tertawa canggung. Aku merasa ini seperti rumah sendiri. Tidak perlu membeli. Jadi aku tidak membiarkannya membeli. Jiang Yuehong berkata dengan nada mengomel. Anak ini, kita sudah sampai di rumah. Masih mau membeli hadiah apa? Nanti anggap saja tempat ini sebagai rumahmu. Ayo, ini hadiah pertemuan dari Bibi untukmu. Kode rahasia ditempel di belakang kartu. Tidak banyak, hanya 2 juta. Jangan menganggap ini sedikit. Kamu terkejut dan membuka matamu lebar-lebar. 200.000 masih tidak banyak. Apakah semua orang kaya begitu sombong? Tante, ini tidak bisa saya ambil. Kamu yang memiliki prinsip tetap menolak. Menerima hadiah saat pertemuan pertama agak tidak tepat. Lagi pula, akan ada banyak kesempatan di masa depan untuk menerima. Namun, ayahmu langsung mengambil amplop merah dan menyelipkannya ke dalam saku kamu. Ambil saja, ini untukmu. Jangan ingkari niat baik tantenya. Aku tidak mau. Kamu berkata tidak mau. Sambil menyelipkan tangan Zhang Biaohu ke dalam saku. Jiang Yuehong melihat itu dengan penuh kebahagiaan. Sungguh anak yang jujur dan baik. Diberikan amplop merah 200.000, dia bahkan menolak. Untungnya suaminya Zhang Biaohu kuat. Jika tidak, tangan yang memberinya amplop merah pasti akan ditarik keluar. Kamu melirik ayahmu dengan penuh keluhan. Saya sudah bilang tidak mau. Kamu tetap ingin memberikannya. Saat itu, Zhang Biaohu bertanya dengan sedikit cemas. Bagaimana? Sudahkah anak-anak perempuan itu pulang ke rumah? Jiang Yuehong terlihat sangat cemas. Sudah sampai rumah. Namun, suasananya tidak optimis. Kecuali yang tertua, yang lain tidak setuju. Kedua yang kecil berkata kita tidak akan bercerai. Mereka akan menggantung diri malam ini. Kamu terkejut hingga menarik napas. Jika tidak bercerai, mereka akan menggantung diri. Sehebat itu, saat kamu dan ayahmu mengikuti Jiang Yuehong masuk ke ruang tamu. Tiba-tiba, 2 aura pembunuh mengelilingi kalian berdua. Di sofa duduk 2 gadis. Salah satunya adalah Lin Qingyan, gadis tercantik di Haida. Alisnya halus seperti bulu. Matanya seperti buah aprikot dan bunga persik. Hidungnya seperti giok dan bibirnya indah. Dipadukan dengan wajah cantik yang sempurna. Gadis tercantik di sekolah memang pantas mendapat gelar itu. Gadis yang satunya sedikit lebih muda. Memberikan kesan manis, imut, tetapi juga sedikit nakal dan cerdik. Mata besarnya yang berbinar menatap kalian berdua dengan tajam. Jiang Yuehong dengan putus asa melihat 2 putrinya yang penuh dengan aura membunuh. Ia hanya bisa memanggil ke sebuah ruang teh. Wan Bing, Paman Sang dan Xiao Fan sudah datang. Silakan buatkan secangkir teh untuk menyambut mereka. Saya pergi memasak. Setelah mengatakannya, Jiang Yuehong berkata pelan. Wan Bing tidak keberatan. Kalian pergi dan bicaralah dengannya. Sementara Jiang Yuehong masuk ke dapur. Seseorang juga keluar dari ruang teh. Meskipun kamu sudah melihat fotonya. Namun, tidak bisa tidak takjub dengan wanita di depannya. Keluarga ini pasti memiliki gen seperti dewa. Awalnya mengira Lin Qingyan, sebagai gadis tercantik di sekolah, sudah sangat cantik. Ternyata ada yang lebih cantik lagi. Lin Wanbing keluar dari ruang teh. Sudut bibirnya terangkat, menggantungkan senyuman tipis. Paman Sang, penggemar Xiao, silakan masuk ke ruang teh untuk minum teh. Zhang Biaohu mendorongmu dan berkata sambil tersenyum. Biarkan Xiao Fan pergi minum teh. Saya akan membantu ibumu memasak. Dia tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Mengantar Zhang Biaohu ke dapur. Lin Wanbing tersenyum tipis. Mau datang untuk minum teh? Kau tersenyum canggung. Baik, terima kasih. Sudah diundang 2 kali. Tidak pergi minum teh akan terkesan sangat tidak sopan. Lin Wanbing memang sangat percaya diri. Setelah menuangkan secangkir teh untukmu, dia bertanya dengan aktif. Mendengar dari ibuku, kamu juga mahasiswa di Haida. Bahkan kuliah di universitas yang sama dengan Qingyan. Kau tersenyum tipis. Iya, dia adalah gadis tercantik di sekolah. Dia sudah terkenal di sekolah. Lin Wanbing berbicara langsung ke pokok permasalahan. Mengeluarkan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. Mengenai pernikahan antara orang tua. Apakah kamu mendukung atau menentang? Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan di ruang tamu. Keduanya memperhatikan dengan seksama. Tanpa berpikir panjang, kau mengangguk dan menjawab. Tentu saja mendukung. Suara Lin Qingyan yang marah terdengar di ruang tamu. Tentu saja kamu mendukung. Ayahmu hanyalah pemilik warung kecil.
Sepanjang hari kamu membuat dirimu kotor dan berantakan. Ibuku adalah seorang pengusaha wanita terkenal di Universitas Laut. Apakah menurutmu ayahmu layak untuk ibuku? Lin Xuanxuan juga menyetujui usulan tersebut. Ayahmu tidak layak untuk ibuku. Kami tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu menunjukkan sikap yang tidak peduli. Jika layak, itu bagus. Jika tidak layak, tidak masalah. Lagi pula, mereka sudah mendapatkan akta nikah. Meskipun kalian tidak setuju, kaki panjang ada pada mereka. Apakah kalian bisa memaksa mereka untuk bercerai? Kata-kata ini membuat Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan marah. Keduanya serentak berlari masuk ke ruang teh. Lin Qingyan marah hingga matanya merah. Apa maksud kata-katamu? Apakah kalian berdua sudah menganggap keluarga kami sebagai milik kalian? Kamu mengernyitkan alis. Apa maksudnya kami berdua sudah menganggap keluarga kalian sebagai milik kami? Mata cantik Lin Qingyan menatapmu tajam. Berapa banyak uang yang bisa didapat ayahmu membuka restoran bulan depan? Berapa uang yang bisa didapat ayahmu membuka restoran dalam sebulan? Perusahaan kami menghasilkan puluhan juta setiap harinya. Ayahmu bersama ibu saya. Bukankah itu karena keluarga kami kaya? Lin Xuanxuan merasa itu masuk akal. Mereka mengangguk dengan buta. Benar. Karena keluarga kami kaya. Pertanyaan ini, kamu tidak tahu harus menjawab apa. Apa benar ayah hanya bersama Jiang? Karena tantenya kaya, dia bersamanya. Jadi tidak berbicara lagi? Lin Qingyan melihat kamu diam saja. Seperti menghitung harta benda. Mobil yang ayahmu kendarai adalah yang dibeli ibu saya. Termasuk villa tepi laut atas namanya. Itu juga dibeli dengan uang ibu saya. Lalu, apakah kamu masih berani bilang ayahmu bersama ibu saya bukan karena uang? Selain itu, kamu dan ayahmu datang ke rumah saya. Apakah saya bisa curiga bahwa kamu juga karena keluarga kami kaya? Lin Wanbing mengernyitkan dahi. Dia menatap Lin Qingyan dengan tajam. Qingyan berkata dengan tenang. Kamu sudah berlebihan. Lin Qingyan berkata dengan sedih. Kakak. Apa saya tidak berkata benar? Aku benar-benar tidak mengerti. Sebagai kakak kami, bukankah seharusnya orang yang paling peduli dengan hal ini? Ibuku bahkan sudah dicuri rumahnya. Kenapa kamu bersikap seolah-olah itu tidak ada artinya? Tunggu sebentar. Kamu memotong pembicaraan Lin Wanbing yang baru saja akan berbicara. Melihat Lin Qingyan dengan serius. Jawablah pertanyaanmu tadi. Pertanyaan itu seharusnya bukan ditanyakan padaku. Kamu seharusnya bertanya pada ibumu. Ibumu yang terlebih dahulu mengejar ayahku. Apakah dia suka uang atau tidak, itu terpisah. Tapi faktanya ibumu memang yang mengejar ayahku. Bukan ayahku yang memaksa datang ke rumahmu untuk hidup manja. Ketika kata-kata ini keluar, sepenuhnya membuat Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan tidak berdaya. Lin Xuanxuan mengepalkan kedua tangannya dan menginjak-injak tanah dengan marah. Dalam keadaan marah dan frustasi, Lin Qingyan menggigit sudut bibirnya dan menatapmu. Bahkan jika demikian, apa yang harus dilakukan? Pernikahan itu mementingkan kesetaraan latar belakang sosial. Ayahmu dan ibuku tidak cocok dalam hal status. Meskipun aku tidak mengatakan apa-apa, yang lain juga akan mengatakan ayahmu. Dia bersama ibuku karena uang. Dan sebagai seorang putri, melihat ibunya bersama seorang pria asing tinggal bersama dengan penuh kasih. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Sampai di sini, mata Lin Qingyan sudah mulai merah. Dia menggigit bibirnya agar tidak terisak. Jadi, ayahmu dan ibuku harus bercerai. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Mu Suanyan mengangguk dengan patuh. Tidak ada negosiasi. Kalian sudah cukup. Lin Wanbing tiba-tiba membentak. Liu Mei dengan marah menunjuk keluar. Rumah ini bukanlah milik kalian. Keluar dari sini. Suaranya benar-benar membuat beberapa orang yang hadir terkejut. Kamu tampak sedikit kehilangan fokus. Kakak ini terlalu otoriter, ya? Lin Qingyan dan Mu Suanyan terkejut oleh ini. Tubuh menggoda dari sebergetar. Mereka berdiri terpaku di tempat dan tidak berani bergerak. Meskipun ekspresi di wajah masih menunjukkan ketidakpuasan. Namun, dia juga tidak berani bersuara. Bahkan lebih banyak menundukkan kepala sambil menggaruk kuku. Tangan itu bergetar seperti saat mengupas biji. Saat itu, nada dering pesan di ponselmu memecahkan suasana canggung ini. Untuk meredakan suasana canggung, kamu dengan sukarela membuka suara untuk memecahkan kesunyian. Itu, di mana kamar mandi? Menarik napas dalam-dalam. Suaranya menjadi jauh lebih lembut. Di dekat ujung tangga. Oh terima kasih. Suasana yang tegang seperti ini. Sebagai orang luar, lebih baik menghindar. Setelah tiba di kamar mandi, kamu membuka ponsel dan melirik. Namun, hanya sekilas. Isi pesan itu membuatmu tidak bisa melepaskan pandangan. Ternyata ini adalah pesan yang dikirim dari nomor ponselku sendiri. Konten pesan singkat adalah sebuah teks yang panjang. Semakin kamu lihat semakin terkejut. Selamat kepada pemilik yang terbangun, ubah masa depan, sistem. Sistem akan memberitahu melalui pesan. Cara untuk memberitahumu mengubah sesuatu. Sehingga mengubah arah masa depan. Selesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah. Berikut adalah tugas pertamamu. Besok pukul 5:30 sore, 122.
Akan ada sebuah mobil sedan Toyota yang kehilangan kendali dan menabrak sebuah toko kue. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun akan ditabrak hingga mati di depan toko kue. Ibu gadis kecil itu bernama Ye Dan Qiong. Dia adalah janda dari penguasa bawah tanah Hai Cheng, Lai Wenxiang. Setelah Lai Wenxiang dibunuh karena dendam, Ye Dan Qiong menjadi penguasa bawah tanah Hai Cheng yang baru. Dia sangat mencintai putrinya. Setelah putrinya tertabrak dan meninggal, dia menjadi sedikit tidak stabil secara mental, yang tidak tahan dengan siksaan itu pada putrinya. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dari lantai 4 setelah hari keempat kematian putrinya. Kamu menyelamatkan putrinya. Akan menjadi penyelamat terbesarnya. Apakah kita bisa mencapai puncak dunia? Mari kita mulai dengan membangun jaringan Ye Dan Qiong. Kamu terkejut. Setelah menenangkan diri, baru keluar dari kamar mandi. Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan sudah kembali ke ruang tamu berbaring di sofa. Lin Xuanxuan menatapmu dengan tajam. Lin Qingyan menenggelamkan wajahnya di bantal. Bahunya terus bergetar. Tangisan tanpa suara. Sepertinya sangat sedih. Melihatmu kembali. Lin Wanbing menyeduhkan teh untukmu lagi. Penggemar Xiao. Mereka masih kecil dan tidak mengerti. Kata-kata tadi agak berlebihan. Aku sudah memberi mereka pengarahan. Jangan juga ikut-ikutan dengan mereka. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku belum sebegitu kekanakan. Lin Wanbing tersenyum santai lalu bertanya. Ayahmu menikah dengan ibuku. Apakah kamu punya pendapat atau sesuatu yang ingin kamu katakan? Saya ingin mendengar pendapatmu. Kamu sangat menyukai kakak perempuan ini, ya? Setidaknya dia adalah orang yang rasional. Kamu menjawab tanpa berpikir. Sejujurnya, orang tua juga orang miskin. Kehilangan pasangan di usia dewasa muda. Agar anaknya tidak menderita. Terpaksa bertahan dari muda hingga tua. Mereka sudah hampir tua. Berbeda dengan kita yang muda. Kita yang muda memiliki banyak kesempatan untuk memilih. Tetapi mereka tidak. Tidak peduli seberapa menyakitkan kata-kata dua orang itu di luar. Seberapa keras mereka menginjak harga diriku. Saya akan selalu mendukung ayahku tanpa ragu. Meskipun itu karena uang, saya tetap mendukungnya. Setelah kamu selesai berbicara, kamu menunduk dan minum secangkir teh. Tanpa disadari, mata Lin Wanbing sudah bersinar penuh cahaya. Rasa kagumnya terlihat jelas di matanya. Di ruang tamu, Lin Xuanyan melirik pintu ruang teh. Mengucapkan dengan suara kecil. Kakak, saya pikir apa yang dikatakan Zhang Fen masuk akal. Lin Qingyan mengusap air matanya. Dengan wajah yang tidak senang. Apa yang bisa jadi alasan? Ini hanyalah alasan yang disiapkan sebelum dia datang. Hanya kata-kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tujuannya adalah agar kita merasa apa yang dia katakan ada benarnya. Lihat wajah kakak itu. Jelas sekali dia sudah terjebak. Lin Xuanxuan kembali melirik ke dalam ruang teh. Kakak. Apa yang kamu katakan sepertinya ada benarnya. Lin Qingyan memutar matanya. Kamu benar-benar orang yang pelin-pelan. Di dalam ruang teh. Lin Wanbing tersenyum anggun di wajahnya. Apa yang kamu katakan benar. Ini juga alasan mengapa saya tidak menentang pernikahan ini. Saya kehilangan ayah pada usia 12 tahun. Melihat sendiri betapa sulitnya perjalanan ibu. Qingyan dan Xuanxuan masih kecil pada saat itu. Tidak bisa merasakan kesulitan pada tahun itu. Mereka sekarang juga cukup suka bertindak semau mereka. Pandangan mereka agak pendek. Tidak melihat beberapa hal yang lebih dalam. Jangan terlalu memperhatikan kata-kata mereka. Kamu hanya menggelengkan kepala pelan. Tenanglah. Tidak akan. Pada saat itu, Zhang Huhu dan Jiang Yuehong membawa makanan ke meja makan satu persatu. Jiang Yuehong berteriak kepada dua orang di sofa. Kalian cepat cuci tangan. Nanti datang untuk makan. Lin Qingyan dengan keras kepala melihat ke arah lain. Tidak mau makan. Lin Xuanxuan menatap makanan di meja dengan menelan ludah. Kami tidak makan. Mengatakan tidak. Tapi tubuhnya sangat jujur. Kamu mengikuti Lin Wanbing keluar dari ruang teh. Dia menatap dua orang itu dengan dingin. Kalian mau makan silakan. Xiao Fen, kami pergi makan. Biarkan mereka berpuasa jika mereka mau. Lin Qingyan kembali menangis karena marah. Kakak, kenapa kamu seperti membelokkan siku? Lin Wenbing mengernyitkan alisnya. Saya hanya berharap suatu hari kalian bisa belajar untuk memahami orang lain. Dan tidak semua hal harus dilakukan sesuai keinginan. Dengan cepat, 4 orang duduk melingkar di depan meja makan. Kalian makan sambil ngobrol. Suasana sangat menyenangkan. Lin Sunsun menusuk perut kecil Lin Qingyan dengan jari. Itu. Kakak, ayo kita pergi makan. Hanya dengan perut kenyang kita punya tenaga untuk marah. Hanya dengan perut kenyang kita punya tenaga untuk menentang pernikahan ini. Melihat Lin Sunsun yang seperti layangan putus ini, Hai Lunyan langsung menjadi lebih marah. Apakah kamu babi? Satu kali tidak makan bisa mati kelaparan, bukan? Lin Sunsun menggaruk kepalanya dengan canggung. Kalau tidak mau makan, ya sudah. Ayo, kakak, kita kabur dari rumah. Lin Qingyan menggulung matanya. Kabur dari rumah. Itu berarti pergi makan di luar, kan?
Lin Sunsun yang terpergok menjadi panik dan berkeringat. Kakak, kamu bisa tidak makan selama 3 kali makan. Tapi aku tidak bisa. Aku masih dalam masa pertumbuhan. Lin Qingyan melirik adiknya yang sudah berusia 18 tahun. Dia menyembunyikan dirinya di bantal dan mulai meragukan kehidupannya. Biarkan aku mati saja. Hingga makan malam ini berakhir. Mereka juga tidak duduk di meja. Zhang Biaohu dengan cemas berkata, Yue Hong, jika tidak, kamu bisa mencoba menasihati mereka. Tidak makan bagaimana bisa? Lin Wanbing berkata sambil tersenyum. Paman Zhang, Anda tidak perlu memperhatikan mereka. Tunggu sampai mereka lapar. Mereka akan pergi mencari makanan sendiri. Lihat, mereka datang. Memang benar. Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan berjalan cepat mendekat. Lin Xuanxuan langsung duduk di tempat kosong. Wajahnya memerah. Teori aroma yang menggoda membuatnya sedikit canggung. Justru Lin Qingyan hanya lewat. Dia berbalik dan pergi ke atas. Beberapa orang saling memandang. Jiang Yuehong menghela napas dengan putus asa. Menunggu Lin Xuanxuan selesai makan. Lin Wanbing mengetuk meja. Pergi mencuci piring. Lin Xuanxuan memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Ah, kakak tertua. Perutku sakit. Saya mau pergi ke dokter. Sudut mulut Lin Wanbing bergetar. Menunjuk ke salah satu miliknya. Orang bodoh. Lambung ada di posisi ini. Oh. Lin Xuanxuan hanya bisa memeluk dada dengan wajah penuh rasa sakit. Kamu terlihat sedikit bingung. Waduh, tidak bisa membedakan antara hati dan lambung. Jiang Yuehong marah sampai ke ubun-ubun. Anak bodoh. Lambung ada di sini. Tidak bisa membedakan antara lambung dan jantung. Kamu kuliah di fakultas kedokteran mana? Mendengar kata-kata ini, kamu semakin terkejut. Tidak bisa membedakan hati dan lambung, ternyata dia adalah mahasiswa kedokteran. Sudahlah. Tidak perlu kamu lagi. Lin Wanbing menopang dahinya dengan satu tangan. Satu tangan membereskan piring dan peralatan makan. Dia menunjuk ke atas. Tidak mencuci piring juga bisa. Kamu pergi mengikuti kakak perempuanmu yang ketiga. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Awasi setiap gerak-geriknya. Siap melapor kapan saja. Lin Xuanxuan menatap dengan mata lebar. Dia mengerucutkan bibir dengan marah. Kakak perempuan, tolong sadari kenyataan. Saya dan kakak ketiga berada di pihak yang sama. Lin Wanbing melambai tangan sebagai isyarat. Uang saku bulan depan meningkat 5 kali lipat. Lin Xuanxuan tiba-tiba berdiri. Kakak perempuan, saya ingin belajar dari Guan Erye. Tubuh di satu tempat, tetapi hati di tempat lain. Setelah mengatakan itu, dia berlari cepat menaiki tangga. Sudut bibirmu terangkat. Apakah ini begitu abstrak? Lin Wanbing tampak putus asa. Penggemar Xiao. Maaf karena membuatmu tertawa. Xuanxuan memang orang seperti itu. Tidak punya pendirian. Hanya semangat sesaat. Kenali satu sama lain. Segera bisa membangun hubungan yang baik. Jiang Yuehong mengambil alih tugas Lin Wanbing. Wanbing, siapkan sebuah kamar untuk Xiao Fen di lantai 1. Agar dia juga memiliki tempat istirahat. Saya dan Paman Zhangmu masih ada urusan sore ini. Nanti kau antar dia kembali ke sekolah. Lin Wanbing tersenyum tipis. Oke. Penggemar Xiao. Ayo ikut aku. Kau ingin menolak. Tapi kau tidak tega mengecewakan Ibu Jiang. Jadi kau mengikuti Lin Wanbing ke sebuah ruangan. Lin Wanbing mengambil selimut dari lemari. Dia menjelaskan sambil merapikan tempat tidur. Ini adalah kamar tamu yang sengaja disediakan. Selimutnya semua baru. Pembantu rumah tangga mencucinya setiap beberapa waktu. Jadi sangat bersih. Kau melihat latar belakangnya yang membungkuk merapikan tempat tidur. Tenggorokanmu terasa agak kering. Kau bahkan bisa melihat stoking hitam yang melewati pinggangnya. Ketat membungkus perutnya. Meskipun pemandangan ini membuatmu sedikit kehilangan fokus. Tapi kau tidak terbawa suasana. Menghadapi kata-kata Lin Wanbing. Hatimu terasa hangat. Tanpa bisa menahan diri. Terima kasih, Kak. Lin Wanbing menoleh dengan agak tidak percaya. Kamu memanggilku apa? Kamu tersenyum saat melihatnya. Saya bilang. Terima kasih, kakak. Lin Wanbing mengecup bibirnya. Aku suka mendengar kamu memanggilku kakak. Kamu merasa malu dan menggaruk kepalamu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Lin Wanbing merapikan tempat tidur. Melihatmu berdiri di pintu, dia tersenyum tipis. Hanya karena kamu memanggilku kakak. Sebagai kakak, aku juga tidak bisa terlalu pelit. Tunggu sebentar. Aku punya hadiah untukmu. Tak lama kemudian, dia kembali ke kamar. Dia meletakkan sebuah kartu di tanganmu. Aku memberikanmu kartu emas ke anggotaku. Setiap bulan ada limit 500.000. Kamu bisa menggunakan limit ini sesuka hatimu. Kamu meraih tangan Lin Wanbing. Meletakkan kartu itu di telapak tangannya. Aku tidak membutuhkan uangmu. Saat masuk, Bibi Jiang sudah memberi aku angpau 2 juta. 2 juta ini mungkin cukup untukku sampai kehidupan berikutnya. Tangan Lin Wanbing bergerak lembut. Dengan tenang menarik tangannya kembali. Wajahnya tetap tenang.
Tapi telinganya tiba-tiba menjadi merah muda. Di dalam tatapannya juga ada rasa malu yang terasa tidak menentu. Lin Wanbing melempar kartu itu ke tempat tidur. Miliknya adalah miliknya. Milikku adalah milikku. Istirahatlah dengan baik. Aku panggil kamu jam 2. Setelah mengatakannya, ia berbalik dan pergi. Kamu berbaring di tempat tidur. Kamu agak tidak percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Ayah ternyata hidup bergantung pada orang lain. Dan aku tiba-tiba memiliki beberapa saudara perempuan. Salah satu dari saudara perempuan itu sangat memusuhiku. Saat kamu hampir tertidur, pintu tiba-tiba diketuk. Bangun dan buka pintu. Begitu dibuka, ternyata yang mengetuk adalah Lin Qingyan. Lin Qingyan terlihat dingin. Wajahnya tanpa ekspresi. Mari kita berbicara. Kamu menyisihkan tubuhmu untuk memberinya jalan. Silakan masuk. Setelah Lin Qingyan masuk, dia dengan angkuh mulai berbicara. Aku tahu kamu pasti karena keluargaku kaya. Hanya mendukung tanpa syarat ayahmu menikah dengan ibuku. Hanya saja, tidak bisa diucapkan di depan kita berdua. Ketika kamu berkedit, kamu begitu percaya diri. Tanpa menunggu kamu membuka mulut, Lin Qingyan langsung mengeluarkan sebuah kartu dan melemparkannya ke depan. Sang Peng, ini adalah uang saku yang aku kumpulkan dari kecil hingga sekarang. Semua ada di kartu ini. Di dalamnya kira-kira ada 4-5 juta. Asalkan kamu bisa membuat ayahmu tidak mengganggu ibuku. Bro, kartu ini adalah milikmu sekarang. Kamu mengernyitkan dahi. Lin Qingyan menggelengkan kepala. Bagaimana agar kamu bisa percaya? Ayahku dan ibumu bersama karena cinta. Maaf. Bagaimanapun, aku tidak akan percaya. Lin Qingyan menggelengkan kepala. Dengan tatapan yang rumit ia berkata. Ada apa? Menganggapnya sedikit. Kamu menggelengkan kepala. Saya tidak akan mengambil uang ini. Dan tenang saja. Aku tidak akan tinggal di rumahmu. Ayahku pun tidak akan melakukannya. Lin Qingyan tertawa sinis. Tentu saja ayahmu tidak akan tinggal di sini. Itu karena ibuku membelikannya villa tepi laut. Nilainya hampir mencapai ratusan juta. Jika kamu merasa uang ini sedikit, aku bisa memberimu surat utang. Asalkan kamu setuju dengan permintaanku. Kamu mengernyitkan dahi. Aku tidak setuju. Ambil kembali uangmu. Lin Qingyan tertawa sinis. Sang Peng, kenapa kamu berpura-pura tinggi hati? Jika kamu benar-benar tidak menyukaiku. Saat datang, ibuku memberikanmu amplop merah 3 juta di pintu. Kenapa kamu menerimanya? Tadi aku melihat kakakku mencari-cari sesuatu di dalam tasnya. Dia membawa satu kartu dan memberikannya. Kartu itu berwarna emas. Di dalamnya setidaknya ada lebih dari 1 juta. Kamu sudah menerima 2 kartu. Masih berpura-pura tinggi hati di sini? Aku tahu ini tidak bisa terburu-buru. Aku memberimu waktu 1 minggu. Jika dalam 1 minggu ayahmu dan ibuku tidak bercerai, kita lihat saja nanti. Lin Qingyan melempar kartu itu ke arah tempat tidur. Dia pergi tanpa menoleh. Melihat sesuatu di atas tempat tidur NXQ. Kamu mencibir. Hanya beberapa kartu saja. Siapa yang menganggap itu penting? Kamu menumpuk 3 kartu di meja samping tempat tidur. Seluruh tubuh tiba-tiba terasa sangat ringan. Pergi ke ruang tamu, mengganti sepatu, dan berjalan pergi dengan diam. Sampai pukul 2 siang. Lin Wanbing turun ke bawah baru menyadari kamu sudah tidak ada di kamar. Aneh. Manusia mana? Bukankah sudah disepakati aku mengantarnya ke sekolah? Dia masuk ke dalam kamar. Menemukan 3 kartu reaksi di meja samping tempat tidur. Mengambil kartu itu dan tersenyum tipis. Sungguh bodoh. Kartu sampai lupa diambil. Dia memutuskan mencari kesempatan untuk mengantarkan kartu itu kepadamu. Tapi setelah berpikir sejenak, dia merasa ada yang tidak beres. Ketiga kartu ini ditumpuk rapi. Sangat jelas itu sengaja dilakukan. Salah. Bagaimana bisa ada 3 kartu? 1 kartu milik sendiri, 1 lagi milik ibu. Kartu yang tersisa itu milik siapa? Ini adalah kartu Qingyan. Jangan-jangan. Ekspresi wajah Lin Wanbing terlihat sedikit tidak enak. Cerdas seperti dia sudah menebak beberapa petunjuk. Dia menyimpan 3 kartu itu. Memutuskan untuk mencari kesempatan untuk bertanya lebih jelas. Saat itu, Lin Qingyan turun dari lantai atas. Saat lewat, dia bertanya. Kakak, di mana Sang Fen? Dia memanjangkan lehernya untuk melihat ke dalam. Menemukan selimut terlipat rapi. Kartu yang ditinggalkannya di atas tempat tidur juga tidak ada. Lin Qingyan mengangkat sudut bibirnya dengan senyuman. Dia benar-benar menebak dengan tepat. Uangnya benar-benar diambil oleh Sang Fen. Artinya, seminggu kemudian, ibuku akan bercerai dari pria itu. Wajah Lin Wanbing terlihat sedikit tidak sedap. Dia melirik Lin Qingyan dengan tatapan mendalam dan berkata, bukankah kamu sangat terganggu olehnya? Kenapa sekarang kamu jadi peduli padanya? Lin Qingyan merasa canggung setelah diserang. Ini, kakak, aku sudah memikirkannya. Setelah berkata demikian, dia pergi dengan perasaan senang. Lin Wanbing melihat bayangannya. Tatapan semakin rumit. Adik perempuannya seperti apa? Dia lebih tahu dari siapapun. Sangat kasar maksudnya kamu tidak tahan dihina.
Dengan marah melemparkan 3 kartu juta dan pergi dengan kesal. Setengah sore. Di dalam hatimu ada harapan. Menantikan besok sore jam 5.00. Di depan toko kue, tindakan berani diri sendiri. Setelah sekolah sore. Belum sempat kamu keluar dari ruang kelas bertingkat. 3 teman sekamarmu langsung berlari menghampiri. Han Liang dengan cepat melangkah maju. Haha, Lao Zhang. Kamu memang ada di sini. 2 orang lainnya juga mendekat. Mereka tersenyum dengan niat jahat. Zhang Fen. Kamu, anak ini, bersembunyi cukup dalam ya. Sebagai anak konglomerat. Selama 3 tahun tidak terlihat sama sekali. 3 tahun, ya. Kamu tahu bagaimana kami menjalani 3 tahun ini? Bahkan sebatang rokok harus dipatahkan menjadi 3 bagian untuk dihisap. Tidak, tidak. Kamu harus mengganti kerugian kami. Melihat mereka yang tersulut kemarahan. Kamu menunjukkan senyum pahit. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Melihat 3 wajah yang tidak baik. Tiba-tiba merasa agak bingung. Baru saja mengembalikan 3 kartu itu. Jika ketiga orang ini meminta terlalu berlebihan, maka hanya ada Rp1.800 di tanganku. Tidak bisa tidak diomongin pelit. Liang Wenqing tertawa terbahak-bahak. Paling tidak harus ada 4 sup panas dan dingin, kan? Jangan ambil barang itu, Sirip Hiu. Kali terakhir saya makan itu, tersangkut di tenggorokan. Harus ke rumah sakit dan mengeluarkan beberapa ratus rupiah untuk mengeluarkannya. Sudut bibimu tertarik bingung. Sialan, Sirip Hiu tersangkut di tenggorokan. Yunse juga melirik ke samping dengan sinis. Bisa tersangkut di tenggorokan hanya karena Sirip Hiu. Suaramu harus sehalus apa? Han Liang berkata dengan tidak senang. Lao Liang, jangan terlalu berlebihan. Kita tidak bisa boros. Begitu banyak makanan, kita juga tidak bisa menghabiskannya. Lebih baik mengalir pelan-pelan. Makan bersamanya beberapa kali lagi. Lagi pula masih ada 1 tahun ke depan. Liang Wenqing mengangguk setuju. Ada benarnya. Segera bereskan barang dan keluar makan. Dengar dari Ah Liang, kamu anak orang kaya. Untuk mengajaknya makan. Aku sengaja tidak makan siang. Sudah hampir mati kelaparan. 3 orang hampir menyeretmu keluar. Satu kelompok berempat sampai di depan gerbang sekolah. Tiba-tiba muncul sosok cantik dari samping. Terlihat Yang Ye mengenakan gaun putih. Seluruh dirinya memancarkan aura muda dan cantik. Zhang Peng, kamu akhirnya muncul. Aku sudah menunggumu lama sekali. Suara Yang Ye lembut. Saat berbicara, dia menyentuh rambut panjangnya yang terurai. Aroma harum menyambut. Ini adalah parfum merek terkenal yang dia semprotkan khusus. Biasanya dia tidak mau menggunakannya. Kau mengernyitkan dahi. Kau tidak pergi berkencan dengan Elwi? Tunggu apa aku? Kecil, tapi sangat cepat. Sekitar 10 orang mulai mengerumuni. Bagaimanapun juga, saat makan siang, kalian sudah menarik perhatian orang sekali. Yang Yi menggigit bibir bawahnya dan menunduk. Saat dia mengangkat kepala lagi, matanya sudah sedikit merah dan berkaca-kaca. Jangan sebut tentang Li Wei. Setelah kamu pergi siang tadi, aku benar-benar putus dengannya. Sebenarnya, saat kamu memberiku pilihan siang tadi, saat itu banyak orang, aku terlalu gugup. Sama sekali tidak sempat untuk berpikir. Setelah memilih Li Wei, aku baru menyadari orang yang sebenarnya aku suka adalah kamu. Zhang Fen, maafkan aku. Saat itu aku terlalu gugup. Sampai membuatmu tidak bisa turun di depan banyak orang. Aku, ayam berkokok. Aku sangat menyesal. Sambil berkata, Yang Yi menutupi wajahnya dan menangis. Kamu tarik kembali lenganmu. Mengusap mulut sedikit. Jadi, kenapa kamu mencari aku untuk membicarakan ini sekarang? Yang Yi mengangkat kepala dengan penuh perasaan. Zhang Fen, orang. Mari kita berdamai dan bernyanyi. Akhirnya, pandangannya tertuju padamu. Setelah kita lulus, kita akan menikah. 3 teman sekamar tertawa dan menggoda. Janji padanya. Kamu mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Yang Yi, sebenarnya kamu salah paham. Orang yang menjemputku siang ini memang ayahku. Tapi mobil Bentley itu adalah sewaannya. Dia datang hanya untuk menggunakannya. Kamu benar-benar mempercayainya. Yang Yi agak terkejut. Apa yang kamu katakan, semuanya benar. Ketiga teman sekamar mulai merasa kurang percaya diri. Apakah itu benar? Mobil itu disewa. Zhang yang tua bukanlah anak orang kaya. Lalu untuk apa kita masih memperdayanya? Tatapan Yang Yi jadi rumit. Ekspresinya agak ragu-ragu. Akhirnya, pandangannya jatuh padamu. Melihat barang-barang murah yang kamu pakai. Anak orang kaya mana mungkin seperti dia. Dengan cepat dia menggigit bibirnya. Zhang Fen, aku minta maaf. Mungkin aku belum sepenuhnya menghadapi perasaan ini. Aku ingin mempertimbangkannya lagi. Tunggu sampai aku memikirkannya dengan baik. Aku akan kembali padamu. Sudahlah. Sebaiknya kamu tidak mencariku lagi. Kamu menunjukkan gigi yang tajam. Melambaikan tangan kepada teman-teman sekamarku. Keputusan untuk mencari tempat makan terlebih dahulu. Namun pada saat itu, suara gemuruh mobil sport terdengar dari dalam sekolah. Sebuah Porsche 911 melaju kencang ke arah kami. Mobil itu berhenti tepat di sampingmu.
Melihat orang di dalam mobil, kamu mengernyitkan alis. Ternyata itu adalah gadis tercantik di sekolah, Lin Qingyan. Yang Yi yang awalnya ingin pergi begitu saja. Saat ini juga mulai merasa tidak tenang. Dia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Kehadiran Lin Qingyan membuat gerbang sekolah tiba-tiba menjadi ramai. Bukankah ini gadis tercantik di kampus kita, Lin Qingyan? Sangat indah. Konon, keluarganya Lin Qingyan sangat kaya. Mereka adalah keluarga kaya dengan simpanan puluhan miliar. Aneh. Dia memarkir mobil di samping Zhang Fen. Ingin melakukan apa? Jangan-jangan dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Zhang Fen? Tentu saja tidak mungkin. Lin Qingyan memilih untuk mengabaikan mereka. Dia merasa kamu telah mengambil uangnya. Maka kamu akan menyelesaikan urusan itu untuk dirimu sendiri. Jadi suasana hati sepanjang sore itu sangat baik. Sekarang bertemu denganmu. Tidak menyapa sepertinya agak tidak sopan. Begitu memikirkan ini, gadis tercantik di sekolah mengangkat tangan sambil tersenyum menyapamu. Setiap Zhang Fen, kamu mau kemana? Apakah aku perlu mengantarmu? Suara ini langsung membuat para pria terkejut. Satu persatu terdiam di tempat. Ekspresi wajah ini sangat membingungkan. Awalnya mengira gadis tercantik di kelas seperti Yang Yi akan dengan sukarela meminta maaf padamu. Itu sudah sangat membuat iri dan cemburu. Sekarang malah baik. Gadis tercantik di sekolah dengan sukarela mengundangnya masuk mobil. Tindakan gadis tercantik di sekolah juga membuatmu bingung. Gadis ini sebelumnya bersikap dingin terhadap dirinya sendiri siang tadi. Kenapa sekarang tersenyum begitu cerah? Apakah dia akhirnya mengerti? Seharusnya itu adalah ucapan dirinya siang tadi kepada Lin Wan. Apa yang diucapkan oleh Bing didengar olehnya. Dia menyadari kesalahannya. Dan juga, dia meninggalkan ketiga kartu itu. Membuat pandangannya terhadap dirinya berubah sangat besar. Kamu menepuk kepalamu. Jika begitu, maka semuanya akan masuk akal. Jadi kamu juga tersenyum dan melihatnya. Terima kasih atas kebaikan gadis tercantik di sekolah, Lin. Tapi sekarang saya harus pergi makan dengan teman-teman. Jadi saya tidak ingin merepotkanmu untuk mengantarkan saya. Para pria di sekitar mencengkeram rahang mereka satu persatu. Undangan langsung dari gadis tercantik di sekolah, Lin. Dia bahkan langsung menolaknya. Tiga teman sekamarnya juga terharu hingga berlinang air mata. Untuk menemani saudara pergi makan. Dia bahkan menolak undangan dari gadis tercantik. Betapa berbudi luhur ini. Rela berkorban pun tidak lain seperti ini. Jika begitu, maka bersenang-senanglah. Lin Qingyan tersenyum lembut. Sedang bersiap pergi, dia tiba-tiba berkata, "Oh iya, tambahkan gelembung hijau sedikit. Kamu juga tidak berpikir panjang." Langsung menambahkan sebagai teman. Lin Qingyan melambaikan tangan dengan senyuman manis. "Tokoh utama pria, saya pergi dulu. Seminggu lagi saya ajak kamu makan." Setelah berkata demikian, dia pun pergi dengan angkuh. Di belakang kerumunan, seorang pemuda berkacamata diam-diam mengirimkan sebuah foto yang diambil diam-diam. Di foto itu tampak jelas adalah gadis tercantik di sekolah. Dia menatapmu dengan senyum lembut dan penuh kasih. Sementara itu, dia mengirimkan pesan suara. Suege, Lin, si gadis tercantik di sekolah, sepertinya akhir-akhir ini sangat dekat dengan seorang laki-laki. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai kekasihmu direbut orang lain. Yang Yi menggigit gigi dengan marah di dalam hati. Tiba-tiba dia memeluk lenganku. Tokoh utama pria, saya rasa saya bisa menghadapi perasaan ini. Ayo kita pergi makan bersama. Kembali setelah jam 10. Begitu sampai di sini, wajah Yang Yi memerah. Dia seolah-olah telah membuat keputusan penting. Pintu asrama ditutup jam 9 malam. Dia bilang akan kembali setelah jam 10. Artinya sudah jelas. Tentang perubahan Yang Yi. Orang-orang di sekitar juga sangat kagum. Tidak heran kalau Yang Yi mudah berubah. Lagi pula, kamu adalah orang yang sampai ikut menyapa gadis tercantik di sekolah. Keluarga gadis tercantik di sekolah, Lin Qingyan, merupakan keluarga kaya yang dikenal di seluruh Haicheng. Jika kamu bukan anak orang kaya, sebagai anak orang kaya yang sama, juga, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan minat padamu? Kamu merasakan sentuhan lembut di lenganku, namun tidak ada sedikit pun keinginan. Dengan wajah penuh ketidaksukaan, dia mendorong Yang Yi menjauh. Aku tidak suka padamu. Kita tidak cocok. Kamu juga jangan menggangguku lagi di lain waktu. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada teman sekamarnya. Kalian semua ikut saja. Setelah berkata demikian, dia langsung pergi dengan langkah besar. Yang Yi benar-benar seorang anak orang kaya yang super ini. Dia tidak bisa begitu saja melepaskannya dengan mudah. Dia tiba-tiba memelukmu dari belakang dan mulai memohon. Zhang Fen, maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong kamu maafkan aku. Han Liang mengumpat dengan marah. Sudah, mari kita pergi mencari restoran. Nanti saya akan mengirimkan lokasi. Tunggu sampai kamu menyelesaikan urusan perasaanmu, baru cari kami. Namun, belum sempat ketiga orang itu berjalan jauh.
Sudah ada mobil mewah lain yang terparkir di seberang jalan. Ini adalah Mercedes-Benz S-Class hitam dengan spesifikasi tertinggi. Setelah pengemudi dengan sarung tangan putih turun dari mobil, dia bergegas mengelilingi bagian belakang mobil dan membuka pintu belakang. Sebuah kaki panjang yang indah melangkah keluar. Saat melangkah, celana longgar dari bahan satin sedikit tersangkut, menunjukkan sebagian betis yang dibalut stoking hitam. Para pemuda yang mengawasi terpesona melihatnya. Lin Wanbing turun dari mobil, dengan penampilan yang sangat cantik, membuat orang menelan ludah. Astaga, cantiknya. Wanita super cantik. Ini lebih cantik dibandingkan gadis tercantik di sekolah kita, Lin. Seandainya dia adalah istriku, betapa baiknya. Saya bahkan rela mengorbankan 10 tahun hidupku. Jangan-jangan ini dia datang mencari Zhang Fen lagi. Bagaimana mungkin? Meskipun Zhang Fen sangat karismatik, itu masih seorang mahasiswa. Seperti wanita dingin yang anggun ini. Biasanya suka pada CEO yang galak atau paman yang tampan. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Bagaimana mungkin ini datang untuk mencari Zhang Fen? Saat ini, kamu juga terlihat sedikit bingung. Ini situasi apa sih? Apa makan siang bisa seribet ini? Kemeja putih dan celana sutra dingin serta sepatu hak tinggi Lin Wanbing. Begitu turun dari mobil, para siswi yang lewat merasa minder. Ini benar-benar tak tertandingi. Kecantikan tak ada artinya di hadapan seksualitas. Lin Wanbing menyeberangi jalan. Tatapannya sedikit terkejut. Kamu tersenyum dan menyapanya. Kakak, kenapa kamu datang ke sekolah? Lin Wanbing tidak menjawab. Dia hanya menunjuk pada Yang Yi yang memelukmu erat dan tidak mau melepaskan. Alisnya terangkat. Ini adalah pacarmu. Kamu terus menggeleng kepala. Lin Wanbing menunjukkan keraguan. Itu adalah mantan kekasih. Kamu menunjukkan senyum pahit. Juga tidak. Itu adalah pengejar. Kamu dengan canggung menggaruk kepala. Bisa dibilang begitu. Tapi aku tidak menyukainya. Tatapan Lin Wanbing semakin dingin. Pandangannya tertuju pada Yang Yi. Dengan sedikit rasa jijik, dia mulai berbicara. Lepaskan. Rasa tekanan dari wanita CEO yang dominan membuat Yang Yi tanpa sadar melepaskan tangannya. Lin Wanbing memandang Yang Yi dengan dingin dan mendengus. Zhang Fen tidak menyukaimu. Jangan lagi mengganggunya di masa depan. Yang Yi secara tidak sadar mengangguk dan mundur selangkah. Gerakan ini bahkan membuatnya tertegun. Tindakan mundur setengah langkah ini adalah serius. Dia juga merasa malu untuk tetap tinggal. Memutuskan untuk mencari kesempatan lain di masa depan. Lalu dia pergi dengan malu-malu. Kamu menurunkan suara dan bertanya. Seorang kakak perempuan. Kenapa kamu datang? Lin Wanbing mencemooh dengan nada mengejek. Jika aku tidak datang, kamu akan dicekik oleh gadis itu. Kamu menunjukkan ekspresi canggung. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tampan juga punya masalah. Awalnya mengira ibu tiri Lin Qiangen akan mengatakan sesuatu tentang si narsis. Namun, tidak kusangka dia sangat setuju dan mengangguk. Memang benar orang yang tampan punya banyak masalah. Setiap hari harus mencari cara untuk menolak banyak pelamar. Itu juga cukup melelahkan. Lalu, dia mengeluarkan 3 kartu dan mengayunkannya. Aku bertanya padamu, apa arti ketiga kartu ini? Kamu mempertanyakan dengan ekspresi bingung. Apa ini? Karena kartu ada di tangan Lin Wanbing. Maka, gadis tercantik di sekolah, Lin Qingyan, tidak akan tersenyum padaku. Otakmu berputar cepat. Sebuah ide muncul. Ketiga kartu itu setelah diambil oleh Lin Wanbing. Lin Qingyan pergi lagi ke kamar tamu. Menemukan kartu tidak ada. Mengira bahwa saya yang mengambilnya. Jadi dia merasa saya setuju dengan usulnya. Baru dia menunjukkan sikap baik kepadaku. Suara Lin Wanbing terdengar sedikit marah. Suaranya juga meningkat beberapa nada. Saya bertanya padamu, apa yang terjadi dengan 3 kartu ini? Kamu tersenyum pahit. Kakak, tidak ada arti lain. Saya hanya tidak ingin beberapa orang merasa. Saya mendukung kedua orang tua bersama karena uang. Begitu saja. Ekspresi Lin Wanbing melunak. Beberapa orang yang kamu maksud adalah Qingyan. Kamu tidak mengakui dan juga tidak membantah. Melihat sekitar dan menemukan bahwa orang-orang yang mengamati semakin banyak. Mbak, saya mengundang teman-teman untuk makan bersama. Atau berikan saya nomormu. Besok saya akan mencari kamu untuk berbicara lebih detail. Sambil berbicara, kamu juga menunjuk ketiga teman sekamar. Teman sekamar merasakan tatapan Lin Wanbing secara bersamaan. Ketiga orang itu langsung panik. Ada semacam perasaan tegang yang membuatku tidak tahu harus meletakkan tangan dan kaki di mana. Hanya sekedar makan. Kalian masih punya banyak kesempatan untuk makan. Dia melambaikan tangan kepada sopir. Bawa tas itu ke sini. Sopir itu dengan ceria membawa tas itu kepadanya. Dia mulai mencari-cari di dalamnya. Dia menemukan sebuah kartu VIP dari tempat yang tidak tahu. Dia melambaikan tangan ketiga teman sekamarnya. Han Liang dengan ceria berlari menghampiri sambil mengangguk dan membungkuk. Sangat mirip dengan seorang HJ. Halo, kakak ipar. Apa yang bisa saya bantu? Apa ini? Kakak ipar.
Lin Wanbing merasa wajahnya memerah. Mata yang penuh dengan niat membunuh tidak bisa disembunyikan. Kau hanya merasa seluruh tubuhmu berkeringat dingin. Bahunya. Jangan teriak sembarangan. Dia bukan kakak iparmu. Kamu berusaha keras memberi isyarat padanya. Han Liang akhirnya menyadari. Aku mengerti, aku mengerti. Lin Wanbing menarik napas dalam dan melemparkan kartu itu. Saya mencari Zhang Fen karena ada urusan. Dia tidak bisa pergi makan dengan kalian lagi. Kartu ini kalian bawa untuk bermain, ya. Bibirnya bergetar lama sebelum bisa menggigit gigi dan mengeluarkan kata. Setelah kartu ini habis, ingat untuk mengembalikannya kepada Zhang Fen. Han Liang mengambil kartu itu dan matanya langsung berbinar. Kakak ipar, jangan khawatir. Nanti Zhang Fen akan menjadi ayah angkat kita. Kami tidak akan membiarkan siapapun. Pendekar menggoda mendekati ayah angkat dalam jarak setengah meter. Wajah Lin Wanbing merah seketika. Sampai membuatnya bergetar karena marah. Bibirnya bergetar lama sebelum ia gigit gigi dan mengeluarkan satu kata. Jatuh. Han Liang terkejut hingga bergetar. Dia terburu-buru pergi tanpa arah. Sementara itu, Lin Wanbing tampak marah. Ayo, ikut aku naik mobil. Dia tampaknya sangat marah. Dengan kasar dan sewenang-wenang menarik kerah bajumu. Dan dia menarikmu masuk ke dalam mobil. Adegan ini membuat para pemuda iri. Lepaskan anak laki-laki itu. Jika ada masalah, kenapa tidak langsung kepada saya? Sopir mengemudikan mobil ke tempat yang terpencil. Kemudian dengan sadar turun dan menekan tombol ponsel. Lin Wanbing mengaitkan kedua tangannya di bahu dan mulai berbicara dengan lembut. Apa yang gadis itu katakan padamu hari ini? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hampir sama dengan yang dibicarakan di ruang teh. Lin Wanbing menghela napas. Harga diri Qingyan sangat kuat. Dia tidak bisa menerima ibunya yang menikah lagi. Sebenarnya saya juga butuh semalam untuk memikirkan ini. Kepribadiannya ini juga membuat saya pusing. Penggemar Xiao. Apa kamu punya cara untuk membuatnya mengubah sikap? Kita tidak bisa membiarkannya terus-menerus memiliki pendapat yang berlawanan, kan? Kamu berpikir sejenak dan tiba-tiba tertawa. Ya, dan itu dua. Tapi saya tidak berani menjamin bisa mengubah pikirannya. Lin Wanbing terlihat sedikit terkejut. Dua. Sebenarnya, saat Qingyan mencariku siang ini, dia menggabungkan kartu saya. Dia bilang itu adalah semua tabungannya. Tujuannya adalah membuat ayahku meninggalkan ibumu. Batas waktu adalah dalam 1 minggu. Tentu saja aku tidak setuju. Tapi dia tidak memperdulikan itu. Dia langsung melempar kartu itu dan pergi. Aku meninggalkan kartu itu di kamar. Setelah kau menemukannya, aku menyimpannya. Namun, itu membuat gadis tercantik di sekolah mengira aku yang mengambil kartunya. Ibu tiriku mengernyitkan dahi dan kemudian relaks. Jadi maksudmu setelah 1 minggu, dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Dia akan secara proaktif bertanya padamu. Saat itu, aku akan muncul tepat pada waktunya. Keluarkan 3 kartu itu. Menghapus kesan bahwa kau serakah di matanya. Kau mengangguk. Benar. Ibu tiriku bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan cara lain? Kau tersenyum tipis. Itu karena keluargaku lebih kaya daripada keluargamu. Ekspresi ibu tiriku menjadi kaku di wajahnya. Dalam sekejap, dia tertawa. Hai Xiao Fen. Apa kau ingin membunuh kakak? Kau bilang kau bisa belajar mengemudikan tank dalam seminggu. Aku mungkin akan percaya. Tetapi dalam waktu 1 minggu, buat keluargamu lebih kaya daripada keluargaku. Saya pikir tidak mungkin. Kamu hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Ibu tirinya, Lin Wanbing, meregangkan tubuh dengan malas. Baiklah, kita lakukan sesuai yang kamu katakan. Seminggu kemudian, ketika Qingyan menanyaimu, ingat untuk memberitahu saya. Setelah selesai, saya membuka kunci ponsel saya dan menyerahkannya padamu. Masukkan nomor telepon. Kamu menggunakan ponselnya untuk menelepon nomor kamu sendiri. Kemudian, keduanya mencari tempat yang lebih tenang untuk makan malam bersama. Mereka mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. Sore keesokan harinya, kamu naik taksi ke dekat toko kue. Tidak lama kemudian, sebuah Maserati Quattroporte parkir di dekat sebuah tempat parkir. Seorang wanita cantik berambut panjang terang yang anggun. Dia turun dari mobil dengan seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun. Di belakangnya, sebuah Audi hitam mengikuti. Dari mobil itu, 4 bodyguard turun satu persatu. Setelah mereka turun, mereka segera menyebar ke sekeliling. Mengamati kerumunan orang yang mencurigakan di sekeliling. Ye Denqing sedikit membungkuk sambil menggenggam tangan putrinya menuju toko kue. Fufu, Mama pergi membelikanmu kue. Kau menarik rok Mama. Dengar tidak? Gadis kecil yang lucu itu mengangguk patuh. Fufu mengerti ya. Ye Denqing dengan kasih sayang mencubit pipi putrinya. Fufu sungguh baik. Bos, saya mau 1 kue kecil dengan isian ubi dan mangga. Sebuah kotak biskuit krim dengan cranberry. Nyonya, kue kecilnya harus dibuat fresh. Mungkin akan menunggu sekitar 5 menit. Tidak apa-apa. Lakukanlah. Kau melihat waktu sejenak. Sudah jam 17:27. Shengxi berjalan menuju toko kue.
Bos, saya mau satu yogurt buah potong segar. Tambahkan beberapa biskuit keju. Ye Denking menoleh sejenak melihatmu yang sedang memesan. Kemudian dia menoleh kembali. Kurang dari setengah detik kemudian, dia tiba-tiba menoleh lagi. Tanpa sadar alisnya terangkat. Dalam hati dia berkata, adik laki-laki yang tampan. Sambil menunggu, dia bermain dengan ponselnya. Terlihat seperti sedang memainkan ponsel. Sebenarnya, dia terus memeriksa sekelilingnya dengan sudut matanya. Terutama jalan kecil di dekatnya. 5 menit berlalu dengan cepat. Wanita, kue Anda sudah dibungkus. Ye dan Kiong mengeluarkan ponselnya untuk membayar. Berapa harganya? Pada saat itu juga, anaknya tertarik pada sebuah stiker kartun yang diterbangkan angin. Fufu melepaskan pegangan pada rok Ye dan Kiong. Dengan gembira mengejar stiker kartun. Lebih kebetulan lagi, di jalan sekitar 7 atau 8 meter dari sana, terdengar suara gesekan yang nyaring tiba-tiba. Sebuah mobil melaju dengan cepat. Seakan kehilangan kendali menuju ke arah sini. Matamu menyusut. Kesempatan datang. Kamu yang sudah siap melempar ponselmu, langsung berlari menuju Fufu. Hati-hati! Suaramu membuat Ye dan Kiong yang sedang membayar terloncat. Ketika dia berbalik mencari putrinya. Putrinya telah berada beberapa meter jauh. Dan dia melihat sebuah mobil yang tidak terkendali. Mobil itu melaju kencang menuju putrinya. Otak Ye dan Kiong kosong seketika. Kue yang baru saja dia pegang terjatuh dan hancur di tanah. Dua kata ini terus berulang dalam pikirannya. Tubuhnya langsung lemas di tanah. Pada saat itu, kau melangkah dengan kaki panjangmu dan dalam 3 langkah tiba di depan Fufu. Mengangkat tubuh kecil Fufu, berusaha menerjang ke depan. Seseorang berputar di udara. Punggungnya terantuk keras ke tanah. Suara keras terdengar. Sebuah mobil putih menabrak anak tangga. Bagian depan mobil langsung berubah bentuk. Titik tabrakan mobil adalah tepat di tempat Fufu membungkuk mengambil stiker kartun tadi. Kau merasa pusing setelah jatuh. Dada terasa sesak. Lengan kiri tergores oleh permukaan tanah yang kasar. Rasanya sakit membuatmu menggeram. 4 bodyguard yang tersebar di sekeliling berlari ke arahmu. Bos, Ye dan Kiong pun tersadar dalam suara teriakan itu. Ekspresinya sulit dibaca. Ketakutan dan kecemasan, tetapi juga rasa syukur. Fufu, Fufu. Ye dan Kiong bangkit dari tanah. Ia terjatuh dan berlari ke arah putrinya. Kau juga duduk dari tanah. Kau menyadari Fufu di pelukanmu sudah pucat dan menggigil. 2 tangan kecilnya menggenggam erat kerah bajumu. Karena menahan, sendi-sendi mulai memutih. Sepertinya ia terkejut dan sedikit kejang. Tubuh kecil itu berkedut 2. Melihat keadaan putrinya, Ye dan Kiong sudah menangis dengan air mata bercucuran. Fufu, lihat aku. Aku adalah ibumu. Tetapi Fufu seolah-olah tidak memberikan respon seperti orang linglung. Ye dan Kiong menatapmu dengan penuh harapan. Apa yang terjadi padanya? Ada apa dengan Fufu saya? Kau mendesak dengan suara dingin. Jangan hanya terpaku seperti itu. Ayo bawa dia ke rumah sakit terlebih dahulu. Ye dan Kiong segera tenang. Ah Siong, Anda pergi dan mengemudi. Kalian bertiga tinggal di sini. Selidiki identitas sopir ini dengan jelas. Lihat apakah ada yang sengaja melakukannya atau itu kecelakaan. Berikan Fufu padaku. Ye dan Kiong ingin memeluk putrinya. Tetapi dia mendapati Fufu menggenggam bajumu dengan kuat. Kau memberinya tatapan yang menenangkan. Aku akan melakukannya. Tangannya terlalu lembut. Jangan sampai patah. Ye dan Kiong tampak sangat berterima kasih. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, kau mengerutkan dahi dan menghardik. Anak itu yang paling penting. Kita bisa bicara soal terima kasih nanti. Ye dan Kiong ingin berbicara tetapi terdiam. 1. Dia selalu yang menghardik orang lain. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang memarahi saya. Tiba-tiba ada perasaan yang muncul. Ilusi bahwa anak laki-laki besar ini sangat dominan. Tiba-tiba ada perasaan di hadapan kita. Dokter memberikan kesimpulan. Hati Ibu Ye yang sebelumnya tegang kini terasa lega. Putrimu hanya mengalami shock berlebihan. Tubuhnya tidak mengalami cedera. Saya akan memberikan ramuan penenang untuknya. Setelah pulang, minum 1 gelas dan tidur sebentar sudah cukup. Hati Ibu Ye yang semula cemas akhirnya bisa tenang. Terima kasih, dokter. Tidak lama kemudian, Fufu bangun. Namun dia tetap menggenggam baju Anda dengan erat. Seluruh tubuhnya masih dalam keadaan shock. Wajah Ibu Ye terlihat sangat khawatir. Fufu, saya adalah ibu. Lihatlah ibumu. Kemudian membuat gerakan yang sangat menyakitkan baginya. Orang-orang melihat Fufu tiba-tiba memeluk leher Anda. Sambil menangis dan menggelengkan kepala. Saya tidak mau dipeluk oleh ibu. Saya ingin dipeluk Paman Superman. Sudut bibimu tertarik. Aku Superman. Ye dan Kiong berkata dengan wajah penuh permohonan maaf. Tuan Sang, saya sungguh minta maaf. Telah menambah begitu banyak masalah untukmu. Juga membuatmu terluka. Tidak apa-apa. Semuanya hanya luka luar. Ye dan Kiong berkata dengan nada yang agak putus asa. Sekarang Fufu tidak membiarkanku memeluknya.
Bisakah saya meminta Tuan Sang untuk membantu sampai akhir? Bantu saya mengantar Fufu pulang. Kata-kata ini menyentuh hatimu. Apa saja kegiatan favorit Anda? Adalah memegang tangan gadis berusia 18 tahun. Nenek gadis itu menyeberang jalan. Dan juga merawat janda yang muda dan cantik. Kamu tanpa ragu langsung menyetujuinya. Melihat kamu mengangguk setuju. Mata Ye dan Kiong penuh rasa terima kasih. Setelah sampai di rumah Ye dan Kiong. Sudah hampir jam 8 malam. Kamu bersandar pada teman. Kamu bersandar di sofa. Dengan Fufu di pelukanmu. Dan Fufu sangat tenang. Tidak sepatah kata pun terucap. Ye dan Kiong telah menyeduhkanmu secangkir teh. Dia dengan sukarela duduk di samping. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hati. Tuan Sang, terima kasih banyak. Kamu bukan hanya penyelamat untuk Fufu, namun juga penyelamatku.